secara psikologis ini akan meningkatkan intensitas dia. Dia nggak puas nih dengan nendang. Dia nggak puas dengan makian. Berarti ada yang lebih tinggi lagi loh dari itu. Secara psikologis, di dalam otak kita itu ada neurotransmitter untuk bisa yang meningkatkan lebih sadis lagi dari itu. Kalau tidak di-cut, dipotong. Ya, tadi kita udah belajar sedikit tentang dari mana sih kekerasan. Sebelum muncul kekerasan, itu memang ada istilah emosi yang perlu kita kendalikan. Ya, tadi kita bicara emosi. Nah, saya sedikit bahas bahwa istilah kekerasan itu sebenarnya agresivitas, ya, agresivitas yang memang dikaitkan ada perasaan-perasaan marah, permusuhan, tindakan melukai, ya, dan dapat terjadi pada setiap anak. Nah, tindakan agresi ini itu dilakukan aksi kekerasan baik secara fisik dan verbal, ya, bahkan dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, ya, bahkan mengancam atau merendahkan. Nah, tujuan dan bentuk kekerasan itu pada umumnya, ya, tujuannya agresi saling bertentangan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kekerasan itu muncul, itu pasti ada kontra, bertentangan gitu. Apakah pendapat yang bertentangan, ya kan, atau kan perilaku yang bertentangan. Nah, makanya muncul kekerasan. Nah, ingat tadi kita bicara tentang emosi internal, ya, mengenali emosi anak, tapi sekarang kita mengenali kekerasan itu sebenarnya paling banyak muncul juga karena ada pertentangan satu sama lain. Membela diri di satu pihak untuk meraih keunggulan dengan cara apa? Membuat lawan tidak berdaya. Jadi ada hal-hal yang berkompetisi yang tidak sehat. Karena dia tidak mau lebih rendah dibandingkan dengan temannya, akhirnya anak juga melakukan kekerasan, ya. Nah, agresivitas itu atau kekerasan itu, ya, baik dalam bentuk verbal biasanya dilakukan dengan kata-kata, makian, kata-kata kotor. Kadang-kadang anak pun tidak tahu apa maknanya. Kan begitu, ya? Biasanya meniru orang tua. Ya. Nah, yang tadi kembali gitu. Ya, memang orang tua itu memang harus menjadi panutan, jadi teladan supaya ini tidak ditiru, ya. Nah, kalau dia dalam bentuk tindakan, ya, fisik, itu kadang-kadang kalau misalnya orang tua lihat anaknya suka menggigit, menendang, mencubit, ya, guru nggak boleh loh mencubit, nggak boleh sekarang fisik, mencakar, memukul, membunuh, itu yang paling sadis. Jadi kalau misalnya dari belum sampai ke tahap membunuh, misalnya udah tahu anak suka menendang, menggigit, hati-hati. Jadi orang tua harus kenali bahwa ini adalah bentuk kekerasan. Menggigit, menendang, mencubit, mencakar, memukul, ya. Yang paling sadis itu membunuh. Kita kenali kan dari yang bentuk yang simpel yang tadi, ya. Kita pikir mencubit itu biasa, mencakar itu biasa. Enggak. Sahabat Sonora, itu juga bentuk kekerasan. Nah, sebelum sampai hal-hal yang sifatnya sadis seperti membunuh tadi, nah, kalau kamu sudah kenali agresivitas anakmu, cegah. Maka tadi saya katakan di sesi pertama tadi, emosinya yang perlu dicegah, bukan kekerasannya dulu. Kekerasan itu adalah akhir daripada tindakan emosi. Makanya emosi bisa dicegah. Yang tadi saya beberapa kali sesi tadi sudah sampaikan. Nah, perilaku agresif ini itu biasanya dilakukan dengan orang-orang terdekat. Misalnya adik yang suka menggigit abangnya, atau abang yang suka menendang adiknya. Saya suruh tendang balik. Biar dia ngerasain gimana sakitnya ditendang. Itu dia. Sekarang kalau kita suruh dia membalas seperti itu, toh ini kan nanti lama-lama kan makin terus pendidikan seperti itu. Saling membalas itu kan nggak menjadi jawaban, nggak melatih emosinya juga. Tapi kalau misal maksud gini, sakit kan ditendang, ya. Nah besok jangan nendang lagi. Ya, tujuannya untuk dia bisa merasakan apa yang sudah kita lakukan, kan begitu, ya. Tapi bisa nggak jangan dilakukan dengan fisik, hanya untuk merasakan, oke. Sampai ke tahap dia bisa merasakan empatinya tadi gitu, bahwa sakit ya, kalau aku cubit sendiri tendang memang sakit juga gitu. Oke, for next jangan lagi dilakukan dengan cara membalasnya lagi. Karena di atas langit masih ada langit, dia pikir bisa, rupanya adiknya lebih tinggi daripada dia. Jadi yang bentuk-bentuk disuruh balas fisik, dendam rupanya lebih sakit dari iya. Kenali ya para orang tua, ya. Dan sekarang saya mau kasih tahu dampak psikologisnya, ya. Kecenderungan untuk meningkatkan perilaku agresif ini
itu baik dalam frekuensi maupun intensitas. Jika perlu, perilaku ini tidak ditangani secara efektif. Jadi kalau ini tidak ditangani, yang tadi mencakar, mencubit, itu tadi ya, menendang, ini akan meningkatkan perilaku agresifnya lagi. Kalau nggak punya batasan para orang tua kepada anakmu, yang tadi saya katakan bentuk-bentuk fisik, ya apalagi bentuk verbal, ya verbal yang paling sering ya Mbak Rini ya. Sorry ya, saya katakan kadang-kadang dia pakai maki-makian, kata-kata kotor dan kita anggap itu biasa. Jangan dibiarkan. Secara psikologis ini akan meningkatkan intensitas dia. Dia nggak puas nih dengan nendang. Dia nggak puas dengan makian. Berarti ada yang lebih tinggi lagi loh dari itu. Secara psikologis, di dalam otak kita itu ada neurotransmitter untuk bisa dia meningkatkan lebih sadis lagi dari itu. Kalau tidak di-cut, dipotong, atau ditegur, atau dibuat batasan. Sering sekali kan kita anggap itu biasa gitu. Jangan ya para orang tua. Lalu secara psikologis, perilaku agresif ini itu menyebabkan anak itu cenderung menjadi antisosial. Karena kan dia nggak tahan, nggak punya kemampuan untuk menahan emosinya. Akhirnya dia antisosial. Jadi dia punya karakter impulsif jadinya. Artinya dia nggak mau berteman dengan teman-temannya, ya. Akhirnya dia menekan perasaannya sendiri, emosinya sendiri. Nah, hati-hati. Akhirnya anak udah, aku nggak suka berteman dengan dia. Aku nggak suka. Nah, akhirnya dia terus berteman lewat medsos, lewat yang lain yang memang nggak kenal di situ. Itu dampak secara psikologis. Nah, kalau dampak secara sosial, anak tuh cenderung dikucilkan oleh teman-temannya. Siapa sih teman yang mau berteman dengan anak yang suka nendang? Anak yang suka kata-kata maki? Nah, ini dampak sosial. Ya, atau anak itu sering dikucilkan. Jangan sampai para orang tua anakmu dikucilkan oleh karena anakmu melakukan kekerasan baik verbal maupun secara tindakan. Itu dikucilkan. Kalau anakmu dikucilkan oleh teman-temannya, ayo mulai putuskan rantai yang seperti ini. Lalu kedua, dampak sosialnya apa? Anak juga ditakuti oleh teman-temannya. Ditakuti kan nggak baik. Temannya, aku takut gitu. Itu nggak baik. Jangan sampai seperti itu. Nah, sekarang saya sedikit lagi bahas. Nah, apa penyebabnya? Ya, kekerasan ini tadi. Ada faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan agresif atau kekerasan. Ya, faktor biologis contohnya, sahabat Sonora. Faktor biologis ini berasal dari dalam diri anak. Tadi saya sudah katakan salah satu emosi. Tapi ada faktor biologis ya yang membuat anak itu membuat dia agresif. Apa? Secara internal ya. Pengaruh genetik. Mbak Rini. Bapaknya emosional gitu ya. Iya, seperti itu. Iya. Bisa? Secara genetis bisa diturunkan. Ya, faktor biologis itu ya perlu dilihat secara genetis. Itu biologis. Ini internal ya, secara internal. Kenali tadi, baru kedua itu pengaruh genetisnya secara biologis. Baru kedua sistem otak. Tadi kan saya bilang, neurotransmitter aja di otak itu ada bagian-bagian yang memang kita harus stimulasi. Ya, tadi saya bilang itu ada neurotransmitter, kalau dia nggak senang melakukan dengan cakar, dia bisa lakukan yang lebih keras lagi. Itu sistem otak. Nah, makanya otak ini perlu distimulasi. Lalu ada kimia darah, ada namanya hormon seks. Ya, itu juga perlu diperiksa kalau secara medisnya. Nah, lalu kedua, faktor-faktor penyebab anak agresif itu atau menyebabkan karakter kekerasan, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga ada faktor eksternal. Contohnya yang kemarin kita dengar berita oleh karena faktor ekonomi, itu eksternal. Ya, ini faktor sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan, itu eksternal. Kondisi lingkungan fisik yang tidak mendukung seperti suhu udara, panas, oksigen terbatas, itu kan semuanya membuat keadaan memicu anak agresif secara lingkungan. Baru yang ketiga secara lingkungan tuh kecenderungan meniru model kekerasan yang ada di sekitarnya. Kemarin ada seorang anak, dia keluar kata-kata verbal makian, orang tuanya bingung karena dua-duanya kerja, pulang sore. Nah, anak bingung karena di rumah nggak ada kata-kata seperti itu. Nah, rupanya di depannya ada kedai kopi.
Oke. Nah, ini kecenderungan kekerasan yang diakibatkan oleh faktor model karena lingkungan. Oke, ada pertanyaan ini Pak Ya, Agustinus dari 08122636 sekian-sekian. Saya sudah mengajarkan anak saya untuk tidak berkata kotor mm-mm. atau menghina atau membuli. Ya. Namun anak tetangga dan temannya ada beberapa yang Tuh. demikian. Ya, Bagaimana saya mencegah ya. karakter mereka merasuki karakter anak saya? Ini tadi Nah, kita ini udah gimana? masuk ke tadi ya, di lingkungan tadi kan. Hmm, Nah, tadi kita sudah masuk tuh faktor anak agresif itu, ya tadi faktor biologis, yang kedua faktor lingkungan. Nah, kemarin apa nasihat saya sama orang tuanya? Ini saya dulu ya, karena saya sudah mengkonseling anak yang tadi yang saya ceritakan tadi, nggak ada cara lain. Cari lingkungan yang lebih masif. Itu memang harus pindah kemarin. Akhirnya mereka, karena rumahnya kontrakan. Nah, saya kasih, ini salah satu solusi yang tadi saya katakan, kalau memang bisa dia, anak itu bisa dikeluarkan dari komunitas atau lingkungan itu lebih baik. Kalau memang udah faktor itu lebih besar dari faktor internal. Berarti kan faktor eksternalnya lebih besar, faktor lingkungannya untuk mempengaruhi anak agresif, kan gitu ya. Kalau nggak bisa internalnya dibangun, ibu, ya nggak ada cara lain, kita harus move. Karena faktor lingkungan tuh, apalagi misalnya orang tuanya kerja, yang saya katakan tadi, dua-dua kerja. Dia berharap mungkin hanya asisten atau opungnya, kakeknya, neneknya untuk anak tersebut. Agak sulit kalau secara internal kamu nggak punya kekuatan, ya paling tidak kau tinggalkan, karena pengaruh eksternal itu nggak ada cara lain, harus move, harus pindah. Ya kalau dia sewa ya Pak ya, kalau Ya. udah lama di situ terus tiba-tiba yang datang malah yang begitu, gimana ya? Paling tidak internal. Saya mau katakan internal harus dibangun. Sampai saya diskusi sama orang tua, 2 orang yang kerja, papa mama, saya bilang, saya banding-bandingkan nih, penghasilan papa berapa, penghasilan mama apa, 1 yang harus tidak kerja. Sampai begitu, memang harus ada eksekusi. Kalau untuk membangun internal ya. Nah, internal ini sangat-sangat pengaruh ya. Nah, atau ya ini saya kasih beberapa cara menanggulanginya ya. Mengajarkan pada semua anak tentang keterampilan sosial untuk berhubungan dengan orang lain, itu internal. Jadi ibu bapak yang bertanya ini, perbanyaklah waktumu dengan anak tersebut dan mulai ajarkan bagaimana keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu apa? Cara bicara kepada orang, cara mengenali orang lain, bagaimana berhubungan dengan orang, baru ada kata-kata. Jangan hanya dibilang kata ini nggak bagus, jangan begitu ibu. Kenali anakmu bagaimana berkomunikasi, mengidentifikasikan kata-kata kotor itu kenapa nggak boleh disebutkan. Nah, alasannya harus ada. Jadi ajarkan. Semua anak kita ajarkan tentang keterampilan sosial. Lalu kedua, menciptakan lingkungan. Ya, lingkungan ya untuk apa? Supaya sekolah juga, atau saya katakan kurikulum juga, jangan menekan tingkat frustasi atau tekanan pada anak ya, lebih membuat keleluasaan ya pada beraktivitas ya pada saat proses belajar mengajar. Nah, kemarin beberapa anak justru agresifnya itu karena kurikulum sekolah yang menekan dia. Nah, ini kan faktor eksternal juga. Oke. Tadi yang pertama tadi kita sudah kenali untuk belajar keterampilan sosial, baru kedua lihat ibu, pak, bagaimana tentang tekanan-tekanan secara proses belajar mengajar, buat aturan dan juga ada konsekuensinya. Oke, ada reward dan punishment Betul. juga. Ada batasan-batasan. Jam berapa dia boleh keluar? Kalau tadi ketahuan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi anak, berarti dibatasi waktu keluarnya. Sahabat Sonora, ya, untuk anak supaya tidak melakukan tindakan agresif atau karakter kekerasan, tempatkanlah rumahmu menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk anak mengeluarkan semua emosinya. Sebelum dia buat tindakan kekerasan yang bentuk verbal maupun yang bentuk fisik di luar, perdalamlah waktumu lebih banyak lagi di rumah. Dasar belajar yang utama adalah rumah. Dan papa, mama itu jadi model di rumah.
Itu saran saya untuk mencegah tindakan karakter kekerasan untuk di anak. Oke. Kita ketemu 2 minggu lagi ya Pak Agus ya. Ya. Oke, Rini Aprianti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. I'll see you next time. Bye.